Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan sistem pakar. Kali ini akan dibahas mengenai teori ketidakpastian dalam sistem pakar. Jadi, ketidakpastian atau uncertainty merupakan atau akan terjadi jika informasi yang tersedia kurang memadai atau terbatas untuk membuat suatu keputusan. Ketidakpastian dapat menjadi suatu permasalahan karena memungkinkan menghalangi untuk membuat sebuah keputusan yang terbaik. Nah, sumber ketidakpastian bisa berasal dari data. Datanya hilang, datanya ambigu, atau datanya bersifat subjektif. Bahkan, data diperoleh dari suatu proses tanpa melalui metode ilmiah. Sumber ketidakpastian lainnya adalah pengetahuan pakar. Bisa jadi adanya ketidakkonsistenan antara satu pakar dan yang lainnya. Kemudian ada juga sumber ketidakpastian dari proses pemahaman yang mendalam pada pengetahuan kausal, yaitu pengetahuan based on sebab akibat. Bisa juga diperoleh dari hasil statistik atau berupa serangkaian pengamatan dari data-data dengan tren tertentu. Selain itu juga adanya pengetahuan pakar dengan domain yang terbatas, dalam artian pengetahuan pakar tersebut hanya di cakupan waktu tertentu saja. Sumber ketidakpastian lainnya adalah representasi pengetahuan, yaitu dikarenakan adanya keterbatasan dalam model pada sistem yang digunakan dan mekanisme merepresentasikan pengetahuannya yang tidak tepat. Kemudian sumber ketidakpastian lainnya adalah proses inferensi, yaitu adanya kesalahan atau kekurangan pada proses metode penalaran yang tidak valid. Bahkan, adanya proses konklusi atau penarikan kesimpulan yang baru yang tidak bisa ditemukan. Berikut adalah tipe-tipe errors. Antara lain ambigus, yaitu kesalahan yang diinterpretasikan lebih dari satu cara. Tipe error lainnya adalah incomplete, karena ada informasi yang hilang. Kemudian incorrect, yaitu informasinya yang diperoleh itu salah disebabkan oleh human errors. Kemudian tipe errors karena proses reasoning, yaitu kesalahan dalam proses penalaran. Juga tipe errors yang dikatakan random, yaitu adanya fluktuasi perubahan nilai yang sangat ekstrim pada suatu kejadian tertentu. Tipe errors lainnya adalah systematic, yaitu adanya bias. Kemudian tipe error lainnya adalah dikarenakan proses measurement, yaitu adanya kesalahan pada proses pengukuran. Dan terakhir, tipe errornya adalah unreliability. Jadi, instrumen pengukuran yang digunakan memberikan data yang tidak dapat dipercaya. Kemudian, representasi ketidakpastian biasanya direpresentasikan dalam bentuk numerik, yaitu menggunakan skala dengan dua angka ekstrim, misalnya 0 dan 1. 0 menyatakan sesuatu yang tidak pasti, dan 1 menyatakan yang pasti. Representasi ketidakpastian yang lainnya adalah dalam bentuk grafik. Biasanya dalam bentuk grafik yang horizontal, misalnya pandangan seorang expert A dan expert B dalam melihat sebuah kejadian tertentu. Di sini kategorinya mulai dari non-confident hingga complete confidence. Kemudian representasi ketidakpastian lainnya adalah dalam bentuk simbolik. Jadi,
Ketidakpastian direpresentasikan biasanya menggunakan pendekatan skala Likert ataupun fuzzy logic. Khusus untuk fuzzy logic akan dipelajari di perkuliahan selanjutnya. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai ketidakpastian, maka kita pun akan dihadapkan pada sebuah konsep probability. Karena cara untuk mengkuantisasi dari ketidakpastian menggunakan kaidah probability. Apa itu probability? Yaitu berupa peluang terjadinya sebuah kejadian tertentu atau peristiwa tertentu untuk terjadi atau tidak terjadi lagi. Diformulakan, katakanlah, probability dari sebuah kejadian X merupakan perbandingan antara jumlah kejadian yang terjadi dengan jumlah total kejadian yang terjadi. Salah satu kaidah tentang probabilitas yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan terkait sistem pakar di antaranya menggunakan teorema Bayes, yaitu berupa mekanisme untuk mengkombinasikan kejadian baru dan kejadian yang ada yang biasanya dinyatakan dalam probabilitas subjektif. Nah, teorema Bayes ini digunakan untuk meninjau kembali suatu probabilitas awal atau dugaan atau hipotesis atau keyakinan awal berdasarkan pada informasi baru. Berkaitan dengan formula teorema Bayes, untuk implementasinya akan dijelaskan di perkuliahan praktek sistem pakar. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di kolom komentar forum kelas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.